Journal Club nomor 4. Oke, berhubung kita udah masa-masa adaptasi kebiasaan baru, ada baiknya kita refleksikan. Karena masih ada yang kadang bingung, kenapa sih kemarin kita perlu saling jauh-jauhan, dan ada yang namanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, mari kita membahas publikasi ini dari Science Reports. Sudah keluar April 2020, berjudul Changes in Contact Patterns Shape the Dynamics of the COVID-19 in China. Kami merasa publikasi ini penting untuk dibahas karena mereka berhasil menunjukkan sesuatu yang sebenarnya adalah akal sehat dengan metode penelitian dan data yang dipresentasikan dengan jelas. Lebih lagi, data yang mereka tunjukkan dapat diterjemahkan sebagai dukungan untuk perubahan peraturan yang efektif untuk menghadapi pandemi COVID-19. Dengan adanya penyebaran virus baru COVID-19, mestinya perilaku manusia berubah. Oleh karena itu, artikel ini harus menjelaskan dulu bagaimana mengukur perubahan perilaku kontak antar manusia. Mereka melakukan contact survey. Metode contact survey dapat dilihat di supplementary material sebagian 2. Mereka melakukan kuesioner melalui telepon dengan 3 bagian penting. 1. Informasi umum. 2. Contact diary atau catatan harian kegiatan subjek. Dikumpulkan sebelum pengumuman epidemik. Dan ketiga, contact diary sesudah pengumuman epidemik. Mereka juga menjelaskan dengan terinci definisi kontak seperti yang tertulis di sini, yaitu perbincangan melebihi 3 kata atau kontak fisik langsung seperti jabat tangan, berpelukan, atau kegiatan olahraga dengan kontak fisik. Mereka juga merinci definisi harian dari jam 5 pagi sampai jam 5 pagi hari berikutnya. Tentunya artikel ini juga menunjukkan rincian subjek yang diwawancara dan demografi untuk menunjukkan populasi yang cukup merata dan representatif. Di figur pertama, mereka memetakan informasi umur dan riwayat kontak mereka dengan umur lawan kontak. Dapat terlihat jelas perubahan drastis terjadi di kedua tempat, Shanghai dan Wuhan, setelah pengumuman epidemik di bagian B. Figur kedua bisa dimengerti setelah membaca supplementary section 6 untuk menghitung R0 atau Basic Reproduction Number yang didapat dari model SIR, kepanjangan dari Susceptible Infectious Recovered atau Disease. R0 adalah perhitungan simulasi angka infeksi baru dari suatu sumber yang diketahui di populasi yang dalam resiko. Maka di figur 2 dapat dilihat bahwa di Wuhan dan Shanghai, angka infeksi akan terus meningkat dibandingkan angka yang sembuh. Dan di bawah dapat dilihat angka itu bahkan lebih tinggi lagi jika mengikuti pola kontak tanpa intervensi setelah pengumuman. Maka akhirnya pada figur ketiga, artikel ini membahas perbedaan yang terlihat dengan intervensi yang tertulis di sini. Outbreak sebelum intervensi, during school vacation atau saat liburan sekolah, dan di garis abu-abu yaitu no contacts at school. Maksudnya, siswa tetap masuk sekolah, tetapi dikasih peraturan, dibilangin mengurangi kontak fisik. Terlihat di sini bahwa efek penyebaran infeksi terendah justru saat liburan sekolah, bahkan lebih dari intervensi mengurangi pola kontak. Seperti dibilangin aturan saja. Yang lebih penting adalah bagaimana efek ini terhitung untuk semua umur, walaupun intervensi pola kontak yang dimasukkan hanya liburan sekolah atau penurunan pola kontak di sekolah. Catatan penting lihat satu artikel bukan hanya dari hasil, tapi dari yang tidak berhasil mereka tunjukkan. Di artikel ini mereka mengakui bahwa hanya menghitung social distancing adalah kelemahan. Ada banyak aktivitas lain yang menjadi tambahan data harusnya, misalnya usaha aktif dekontaminasi, case tracing, dan karantina aktif. Tetapi intinya, artikel ini menunjukkan bahwa ada cara untuk mengumpulkan data dan mempresentasikan sesuatu yang common sense. Ada penyakit yang menjauh dari keramaian supaya tidak tertular. Tetapi bagaimana caranya menunjukkan akal sehat itu di sesuatu yang dapat bermanfaat untuk pengubahan kebijakan? Dengan mempelajari model penularan dan kalkulasi SIR.
Suatu perubahan peraturan harusnya bisa didasari oleh laporan tertulis dan bukan hanya dengar-dengar. R0 adalah bentuk pelaporan tersebut. Dan lebih mantap lagi, sekarang diadopsi perhitungan RT. Rincinya rumit, tapi intinya RT adalah R0 yang diperbarui setiap waktu sesuai perubahan perilaku yang terjadi. Jadi bisa lebih cepat melihat apakah suatu intervensi itu berhasil atau tidak. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Terima kasih sudah mau belajar dengan kami. Jangan lupa baca artikel sepenuhnya, jangan cuma abstrak, karena kami hanya menunjukkan jalan untuk membuka rasa penasaran kalian.